Selamat pagi, selamat datang Ibu Bapak. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat pagi Bu Wulan. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu? Senyumnya. Alhamdulillah baik, sehat. Bu Dewi gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Nggih. Selamat pagi Bu Dai. Ini ibunda kita. Iya. Ya masih mute Bu Dai. Oh iya. Bu masih mood Bu. Ya. Ya. Selamat pagi juga Bu Dewi. Selamat pagi juga Bu Ana. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun via Zoom. Alhamdulillah. Semoga Bu Ana dan Bu Dewi Martul dan teman-teman nanti bisa sampai selesai ya Bu. Mengikuti diseminasinya nanti. Allah. Ya. Ini Bu Wulan kok nggak ada ini Bu, dibuka Bu. Sampun dibuka, mungkin sinyal ya. Oh ya. Oh sinyal. Oh gitu, GG. Selamat datang Pak Bayu, Bu Eka, Bu Ani, Pak Didit Hermanto, salam kenal. Sambil nunggu teman-teman, nanti kita bisa mulai jam 9:05 ya Bapak Ibu. Monggo Bu Dewi. Bu Hera, sehat Bu? Alhamdulillah, hujan. Pripun jenengan? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah menunjukkan pukul 9:05. Apakah acara ini bisa kita laksanakan? Bu Dewi, sampun siap? Ya, insya Allah siap Bu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala wa dunya wa dini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di acara diseminasi pemahaman budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bu Dewi Ratna Intan Permata Indah. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana membawa kita dari zaman kegelapan menuju
zaman terang benderang yaitu Islam. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Pada pagi hari ini saya diberikan amanah oleh Bu Dewi Ratna Intan Permata Indah untuk menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Dian Retno Wulandari. Saya berdomisili di Perum Katang. Bapak dan Ibu sekalian, acara diseminasi ini merupakan bagian dari PGP yang bertujuan untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, 9. Yang ketujuh sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman. Dan yang kedelapan adalah penutup. Marilah Bapak dan Ibu untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, agar acara kita bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, saya juga mempersilahkan kepada bisa berjalan lancar. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta untuk Bapak dan Ibu kita dengarkan dengan khidmat sejenak lagu kebangsaan negara kita, lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya yakni sambutan dari pengajar praktik PGP Angkatan 9. Kepada Ibu Ana Khairul Bariyah dipersilakan. Terima kasih Bu Wulan atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Daimatul Munawwaroh SPD selaku Kepala Sekolah SDN Ngronggo 2 Kota Kediri. Yang saya banggakan sekaligus yang saya cintai, Bapak Ibu hebat calon guru penggerak Angkatan 9. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahannya,
rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun moda daring ya, dalam kegiatan diseminasi budaya positif program Guru Penggerak Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Walaupun secara daring, insya Allah tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Amin. Memang kita flashback ke belakang sebentar bahwa Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan, mengumpamakan bahwa sekolah itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai ladang tempat persemaian bibit. Nah, supaya ladang tersebut itu bisa berkembang secara maksimal, apa yang dilakukan? Petani bisa memperbaiki kondisi tanah tersebut dengan cara memberi pupuk dengan baik, memberi air secukupnya, kemudian membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu ataupun jenis yang lainnya. Nah, seperti itu diibaratkan bahwa sekolah itu juga sebagai tempat bercocok tanam, di mana seorang guru itu harus mengupayakan bahwa lingkungan itu harus yang menyenangkan, bahagia untuk anak, sehingga karakter anak sebagai profil pelajar Pancasila itu akan didapatkan. Nah, salah satu contoh untuk mengembangkan berkarakter profil pelajar Pancasila itu salah satunya adalah budaya positif yang berpihak kepada siswa. Jadi guru itu berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, yang bertujuan kepada siswa. Sehingga anak-anak ketika pembelajarannya itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Anak-anak juga bahagia, anak-anak juga bisa memberikan pendapat, juga bisa menyuarakan pendapatnya, sehingga apa yang mereka inginkan bisa kita wujudkan sesuai dengan impian, bakat, dan juga karakter yang mereka miliki. Jadi pada pagi hari ini alhamdulillah Bu Dewi akan memaparkan aksi nyatanya beliau dalam forum ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, Bapak Ibu bisa kolaborasi semuanya, pengalaman-pengalaman yang didapatkan di lembaga masing-masing bisa disaringkan bersama-sama kami di sini. Mungkin seperti itu harapannya ke depan, semoga tidak hanya sampai di sini aja, tetapi tetap diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di lembaga kita masing-masing. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang Bu Dai progresnya sangat luar biasa. Plus alhamdulillah. Angkatan 9 terima kasih semuanya. Ya, alhamdulillah ya Allah. Saya bagaimana cara mengungkapkan pendapatnya, pengetahuannya sudah sangat mendalam sekali. Saya pun juga harus, ini saya harus belajar ini dengan mereka juga. Ini saya sama seperti itu. Jadi memang kita semuanya memang harus belajar di sini itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, membawa keberkahan bagi kita semuanya, khususnya untuk anak-anak kita ke depannya. Mungkin itu Bu Dewi dan Bapak Ibu semuanya apa yang bisa saya berikan. Terima kasih, mohon maaf. Ini pantun dulu ya untuk menutup dari saya. Biar tambah semangat. Hendak pergi beli roti.
duit terlupa di atas meja. Cakep. Guru penggerak, guru penggerak senang berkolaborasi, Cakep. bergerak mewujudkan aksi nyata. Luar biasa. Tetap semangat, semangat, bergerak, tergerak, menggerakkan Indonesia maju. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas bimbingan dan arahannya serta motivasi sehingga kami baik Bu Dewi maupun CGP Angkatan 9 bisa terus semangat. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Ngronggo 2 yaitu Bu Daimatul Munawarah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ana selaku pengajar praktek calon guru penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak serta hadirin diseminasi yang belum sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga saat ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Dewi selaku calon guru penggerak dari SDN Ngronggo 2. Hanya ada dua kata, budaya positif. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Sulit bukan berarti tidak bisa, tetapi untuk mewujudkannya kita perlu kerja cerdas, kerja keras, kerja cepat tanpa sambat. Jadi untuk mewujudkannya kita harus mempunyai niat, tekad, semangat yang berkesinambungan untuk mewujudkannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tidak henti-henti dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Memang awalnya sulit, tapi kalau kita paksakan terus, anak akan terus melakukan apa yang kita harapkan. Sehingga dari keterpaksaan itu akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan yang baik, yang akhirnya akan menjadi karakter dan terbentuklah suatu budaya positif. Adapun budaya positif yang dilakukan di SD Ngronggo 2 memang belum semuanya itu terlaksana dengan baik. Tapi kita semua sudah usaha berkat kerjasama antara Bapak Ibu guru beserta orang tua untuk mewujudkannya. Budaya positif yang sudah dilakukan bahkan saat ini sedang dirintis, ada yang dalam bidang kesehatan. Contohnya Kemayur itu sudah dilakukan, tapi juga tidak mengesampingkan cuci tangan dengan sabun. Itu menjadi kebudayaan di SD Ngronggo 2. Dan juga agen lingkungan bersih yang sehat. Di sini tentunya anak-anak di bawah panduan Bapak Ibu guru
akan menjadi agen lingkungan bersih dan sehat. Yang nanti cara kerjanya bagaimana, biar nanti Bu Dewi sendiri yang akan menjelaskan agar mungkin apa yang sudah dilakukan di SD Ngronggo 2 dan sudah dijelaskan oleh Bu Dewi akan menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru, calon guru penggerak untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Selain kesehatan juga dalam bidang religius. Di sini yang sudah dilakukan yaitu sholat duha secara berjamaah. Sholat 5 waktu ini belum bisa dilakukan di sekolah secara keseluruhan karena terbatasnya waktu. Jadi kita harus berkolaborasi dengan wali murid untuk mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Dan saat ini yang sedang dirintis oleh SDN Ngronggo 2 yang berkenaan dengan bidang religi yaitu Gema Sholawat yang didahului dengan sholat duha, tahlil, dan bersolawat yang dengan harapan nantinya siswa itu kalau lulus dari SDN Ngronggo 2 bisa memimpin tahlil di lingkungan masing-masing. Tentunya ini bukan waktu yang singkat karena membudayakan itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Jadi melalui proses. Dan juga skill. Skill ini yang sudah dibudayakan anak-anak di SD Ngronggo 2 yaitu merubah barang bekas menjadi barang yang cantik yang bisa menghiasi kelasnya masing-masing. Bu Ana sendiri juga sudah pirsa bagaimana kelasnya di SD Ngronggo 2 yang dihiasi dengan hasil karya anak-anak yang semuanya itu dari bahan bekas. Ya. Tentunya setiap kelas juga berbeda sesuai dengan tema dari kelas masing-masing. Dan juga dirintis untuk membuat kompos masih dalam rintisan dan juga beternak lele semoga saja bisa berhasil. Itu yang menjadi harapan kami. Dan untuk pembiasaan yang lain yaitu dalam bidang iptek. Kita tidak hanya mengedepankan iptek tapi juga imtaknya. Imtak tadi sudah kita jelaskan. Untuk ipteknya kita sudah membiasakan memanfaatkan HP, laptop, Chromebook untuk pembelajaran di kelas dan juga pemanfaatannya di rumah dan juga tidak melupakan kolaborasi dengan orang tua untuk selalu mendampinginya. Nah, untuk itu karena begitu besar tugas dari kita sebagai pendidik, saya hanya memberi motivasi kepada panjenengan untuk selalu semangat, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Jangan lupa selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Karena di pundak panjenengan ada nasib generasi muda dan juga nasib bangsa dan negara kita. Untuk itu, semoga apa yang sudah panjenengan lakukan, yang diawali dari niat, harapan yang tulus ikhlas diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga akan melahirkan betul-betul bisa menciptakan tujuan dari pendidikan nasional yaitu mencetak generasi yang berprofil pelajar Pancasila sepanjang hayat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk perincian budaya positif yang ada di SD Ngronggo 2 nanti biar Bu Dewi sendiri yang akan menjelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang telah memberikan semangat ya Bu Dewi ya. Nanti biar tambah semangat dikasih motivasi loh sama Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih dukungannya ya, dukungan dari Kepala Sekolah tentunya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu karena kita hanya memiliki sedikit waktu untuk diseminasi karena nanti juga ada tanya jawab. Saya persilahkan untuk Bu Dewi Ratna Intan Permata Indah untuk melaksanakan diseminasinya, pemaparan materi pada pagi hari ini. Silakan Bu Dewi Ratna. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih banyak atas motivasi dan dukungan dari Bu Ana selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 dan juga Ibu Daimatul Munawaroh selaku Kepala Sekolah SDN Ngronggo 2. Baik Bapak Ibu guru hebat di sini, sebelum saya memulai materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk membuat suasana positif dulu. Membuat suasana positif dengan cara warming up. Nah, pada kali ini kita warming up dengan menyanyi dan juga melakukan gerakan lagu anti bullying. Pasti Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar lagunya ya. Mohon izin share screen. Jadi saya mohon izin untuk tutup kamera ya Bapak Ibu, sepertinya loading sekali. Tidak pukul-pukulan, tolong dan sayang dan berhubungan. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Apakah tadi lagunya masuk suaranya? Masuk Bu Dewi? Masuk. Ya, Bu masuk Bu Dewi. Dewi. Terlihat. Nah, Iya, tapi share screen-nya mohon maaf ya, ternyata loading sekali. Jadi saya buka tapi nggak bisa share screen. Baik Bapak Ibu guru semuanya, lagu tersebut adalah lagu anti bullying di mana kita bisa menciptakan budaya positif di antara peserta didik kita. Jadi agar peserta didik kita itu saling menyayangi dengan teman, saling menghormati dengan teman dan juga Bapak Ibu guru. Nah, setelah kegiatan warming up ini, saya mohon izin untuk share screen untuk memberikan paparan materi. Nah, di sini Bapak Ibu, bukan saya untuk menggurui ya, tapi saya ingin berbagi pengalaman, berbagi materi, apa yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini. Mohon izin share screen.
Apakah sudah muncul? Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah Bu Dewi, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya yakin kabar Bapak Ibu guru pada pagi hari ini sehat semua, sehingga Bapak Ibu bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif ini. Dan saya harap semoga diseminasi kita nanti bisa berjalan secara produktif dan juga menyenangkan. Disiplin positif yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak itu terbagi menjadi 6 subtema. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi dan hukuman. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Izinkan saya untuk mengulas satu persatu subtema kita, yaitu yang pertama disiplin positif dan juga kebajikan universal. Sebenarnya apa sih disiplin itu? Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro dan Diana R., disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin positif ini sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai yang kita hargai. Di dalam nilai-nilai yang kita hargai itu ada di dalam tema kebajikan universal. Apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka Belajar ini adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nilai-nilai kebajikan tersebut sudah tertuang dalam 6 dimensi pelajar Pancasila. Biasanya Bapak Ibu, saya mengajarkan anak-anak 6 dimensi pelajar Pancasila itu dalam sebuah lagu ya, seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan penuh kreatif. Nah, dengan menyanyikan lagu ini, anak-anak jadi ingat, ketika mereka melakukan segala sesuatu yang ada di kelas, ternyata ini tujuannya untuk gotong royong. Mereka saling bantu di dalam belajar kelompok, ataupun mereka bisa sholat berjamaah, itu berarti mereka menjalankan nilai-nilai kebajikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka selalu menyapa guru, datang salim kepada guru. Mereka sudah menjalankan nilai kebajikan yaitu yang berakhlak mulia. Seperti itulah kebajikan universal yang bisa memunculkan disiplin positif. Untuk selanjutnya, yaitu subtema tentang teori motivasi dan hukuman. Dalam subtema yang kedua ini, saya langsung membagi beberapa sub lagi. Ada motivasi, ada hukuman, ada konsekuensi, restitusi, dan juga penghargaan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa membedakan antara istilah-istilah tersebut ya. Yang pertama ada motivasi. Motivasi perilaku manusia itu selalu terdorong oleh suatu faktor ya. Di sini saya merangkumkan terdiri dari 3 faktor penyebab seseorang melakukan motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi di sini disebut dengan motivasi ekstrinsik.
Contohnya anak-anak berangkat tidak lebih dari jam 7. Dia tujuannya agar tidak kena hukuman. Nah, yang dia lakukan untuk berangkat sekolah sebelum jam 7 disebut motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Faktor yang kedua, pemicu yang kedua yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Di sini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak tersebut ingin memberikan nilai-nilai yang bagus agar mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Nah, apa yang dilakukan oleh anak tersebut itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Karena dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi itu bisa terjadi karena ada keinginan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang seperti ini disebut motivasi intrinsik. Jadi tidak ada campur tangan dari orang lain. Anak tersebut selalu berangkat pagi ketika waktu piket. Tujuannya bukan karena untuk menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan dari bapak atau ibu gurunya, tetapi karena mereka tahu bahwa piket adalah tugasnya untuk membersihkan kelas agar KBM-nya bisa berjalan dengan nyaman. Itu adalah motivasi intrinsik. Beda motivasi dan juga hukuman. Hukuman mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu tidak terencana. Yang kedua, anak tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman itu berasal dari satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan sebelum atau sesudahnya. Dan yang keempat, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi anak atau murid bisa merasa tersakiti. Jadi hukuman di sini contohnya, misal anak berangkat lebih dari jam 7, jam 7.15. Ketika guru belum mendapatkan kesepakatan kelas, maka guru tersebut pasti langsung memberikan hukuman. Ayo sekarang kamu lari lapangan 1 kali. Hal yang tersebut termasuk adalah hukuman. Kenapa? Karena tidak direncanakan, tidak melibatkan anak, dan juga langsung arahan dari guru. Murid hanya menerima. Hal tersebut disebut hukuman. Kita beralih kepada konsekuensi. Beda dengan hukuman, kalau konsekuensi itu lebih bersifat terencana atau sudah disepakati murid dan guru. Dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya. Jadi murid dibuat tidak nyaman hanya untuk jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman. Dari konsekuensi itu kita bisa mengajarkan kepada anak untuk bagaimana cara menanamkan rasa tanggung jawab diri. Dengan menjalankan konsekuensi berarti sebelum adanya kegiatan atau di permulaan pembelajaran kita harus membuat kesepakatan dulu. Apabila nanti ada anak yang terlambat, apa yang harus dilakukan? Maka anak-anak bisa memberikan pendapatnya dan juga saling berbagi pendapat antara murid dan juga guru serta pihak sekolah. Kemudian yang keempat ada restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu juga jauh lebih baik daripada hukuman. Untuk restitusi, untuk anak yang terlambat, kita bisa menawarkan saling kolaboratif. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan karena kamu sudah terlambat tadi? Nah, dalam restitusi ini, baik guru maupun murid menjalin kesepakatan. Jadi pada suatu saat nanti,
anak itu akan belajar dari pengalamannya. Mereka akan lebih belajar untuk bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada penghargaan. Jadi penghargaan di sini saya maksud yang lebih kepada penghargaan berupa barang ya. Ada baik dan juga buruknya, ada positif dan juga negatifnya dari penghargaan. Penghargaan dalam jangka pendek bisa membuat anak merasa senang. Tetapi dalam jangka panjang, anak menjadi lebih ketergantungan untuk melakukan sesuatu. Jika tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan menjalankannya. Hal ini termasuk tidak efektif dan juga merusak hubungan. Karena seringnya kita memberikan penghargaan, itu juga mempunyai efek mengurangi ketepatan. Hal tersebut bisa mematikan kreativitas anak. Sebenarnya anak tanpa penghargaan itu mereka akan muncul sendiri kreativitasnya. Tapi karena kita memberikan penghargaan yang lebih, sehingga anak tersebut merasa senang dengan penghargaan. Pada suatu ketika kita tidak mampu memberikan penghargaan, dia tidak akan bisa mengembangkan kreativitasnya. Hal ini jatuhnya kepada rasa menghukum ya, terhukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas di sini bisa membuat motivasi dalam diri peserta didik kita menjadi rendah. Jadi di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang lebih bisa kita jalankan kepada peserta didik daripada kita memberikan penghargaan. Contoh di sini kita bisa membuka pernyataan dengan kalimat, kemarin saya memperhatikan bahwa kamu menolong teman ya saat jatuh. Nah, seperti itu akan muncul rasa empati besar dari murid tersebut. Oh, ternyata guruku itu tahu. Nah, kalau dari seperti ini nanti anak-anak jadi tahu dan motivasinya akan terbangun dengan sendirinya secara intrinsik. Guru juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih karena sudah memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dengan rasa ini berarti anak-anak, oh ternyata memungut kertas di lantai itu hal yang baik. Nah, dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus sehingga muncullah rasa tanggung jawabnya. Untuk selanjutnya, subtema yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu bentuknya tertulis dan secara umum, sedangkan keyakinan kelas ini lebih abstrak ya. Keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Diharapkan untuk tidak terlalu banyak membuat keyakinan kelas agar anak-anak itu mudah ingat dan mudah dipahami sehingga mereka bisa menjalankan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Kemudian keyakinan kelas ini bisa disusun ketika ada kegiatan curah pendapat. Dan keyakinan kelas ini juga bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Di sini maksudnya kita bisa merubah hal-hal yang sudah baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Jadi kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas yang kita buat. Nah, keyakinan kelas yang dibuat itu juga mengandung kebajikan universal. Jadi kita harus menanamkan kebajikan universal di dalam keyakinan kelas. Salah satunya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di dalam keyakinan kelas kita bisa mengajak murid-murid untuk selalu memulai pembelajaran dan menutup pembelajaran dengan berdoa. Dengan begitu mereka sudah menerapkan kebajikan universal yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis,
kreatif. Selain di 6 dimensi pelajar Pancasila tersebut, Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, komitmen, pekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan. Untuk selanjutnya yaitu subtema keempat, kebutuhan dasar manusia. Di dalam program pendidikan guru penggerak, kami belajar bahwa kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dari kelima kebutuhan di sini saya rangkum menjadi 2 bagian. Yang pertama kebutuhan bagian fisiologis, yang termasuk di dalamnya adalah bertahan hidup. Di sini bertahan hidup bisa contohnya anak membutuhkan kesehatan, anak membutuhkan makanan, anak membutuhkan keamanan. Bentuk yang kedua yaitu bentuk psikologis yang terdiri dari rasa kasih sayang dan juga diterima. Berarti anak bisa merasa terhubung dengan keluarganya, terhubung dengan temannya. Dia bisa merasakan rasa kasih sayang. Kemudian kebebasan. Anak itu bisa menjadi mandiri, bisa otonom dalam dunianya sendiri, juga bisa memiliki pilihannya sendiri. Anak itu juga butuh kesenangan. Kesenangan di sini maksudnya anak itu bisa tertawa dengan teman, dengan keluarganya. Anak bisa bermain dan juga bisa menikmati apa yang dilakukan. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan. Sebenarnya anak atau peserta didik itu juga butuh penguasaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diakui baik oleh temannya, oleh gurunya, oleh keluarganya, dihormati teman, guru, dan keluarganya, dan juga dianggap berharga. Dengan terpenuhinya kebutuhan peserta didik atau kebutuhan dasar manusia ini, maka saya yakin peserta didik kita akan bisa berkembang dengan baik seperti yang diberikan sambutan oleh Bu Ana tadi ya. Kita ibarat sebagai petani, kita memberikan lingkungan yang baik, memberikan pupuk, memberikan pengairan, menyiangi. Nah, seperti inilah agar mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Untuk subtema selanjutnya yaitu posisi kontrol. Di dalam pendidikan guru penggerak, kami mengenal 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum di sini maksudnya guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya ketika guru berposisi diri sebagai pembuat merasa bersalah. Teman, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mohon maaf ya, ini adalah pengertian dari pembuat merasa bersalah. Kalau teman, guru memposisikan sebagai teman, artinya murid tersebut merasa nyaman. Meskipun dia merasa berbuat salah, maka murid tersebut merasa nyaman karena penyampaian guru itu lebih enak didengar dengan senyum-senyum, dengan ketawa-ketawa. Yang keempat, guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Nah, di sini pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, mengandalkan bukti dan juga catatan perilaku seseorang. Dan yang kelima, guru memposisikan diri sebagai manajer.
Guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, dan memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Untuk subtema yang keenam atau yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi itu sangat berhubungan. Ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau atau manajer, secara otomatis guru tersebut akan melakukan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Caranya dengan guru membuat bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa nak, gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau guru bisa bilang juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti itu disebut menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi guru bisa mengucapkan dengan kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu bisa punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Dengan validasi tindakan yang salah seperti ini yang dimulai dengan menstabilkan identitas, maka guru yang terakhir bisa menanyakan keyakinan, yaitu guru bisa mengucapkan dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Dari ketiga langkah segitiga restitusi ini, maka anak-anak pun akan belajar bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, baik di kelas ataupun di sekolahan, bahkan di keluarga. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin dari presentasi ini ada pertanyaan atau mungkin saran dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak dan Ibu, pada sesi ini diberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu untuk menanggapi, memberikan masukan ataupun bertanya kepada Ibu Dewi Ratna Intan sebagai pemateri pada pagi hari. Disilahkan. Intan, monggo Bu Hara, Pak Bayu atau silakan Bu Hara. Terima kasih. Terima kasih Bu Wulan. Sederhana saja Bu Dewi, mengapa harus keyakinan? Kenapa tidak perhatian boten mawon? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah diajukan sama Bu Hara. Di sini kita sifatnya saling belajar dan berbagi ya. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan, begitu ya Ibu ya? Baik, peraturan itu memang kita butuhkan untuk menegakkan agar kehidupan kita itu menjadi tertib. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih abstrak, itu juga kita butuhkan. Keyakinan kelas itu jauh lebih baik karena di dalam keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan keyakinan kelas yang kita kesepakati bersama, artinya anak-anak akan bertanggung jawab dan secara tidak langsung tertanam nilai-nilai kebajikan yang bisa dia lakukan mulai dari sejak kecil hingga nanti. Seperti itu menurut saya, Bu Suhara. Apakah sudah untuk Bu Hara, apakah sudah pas? Sampun, atau ada yang ingin menambahkan mungkin? Sampun, Pak Bayu, ada yang bertanya kembali? Oh iya Bu Hara, terima kasih. Ada yang lain? Monggo dipersilahkan untuk bertanya ataupun kita di sini. Pak Bayu mungkin atau yang lain monggo loh. Ya wes kadung diceluk gitu. Ngeten. Saya hanya ingin memberi penguatan. Baik. Bu Dewi ini
Ibu kan sudah memaparkan dengan gamblang dan jelas. Bu Dewi sudah melaksanakan restitusi. Nah, semoga bisa kita contoh dan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan untuk yang belum menjadi guru penggerak, semoga bisa terinspirasi dari pemaparan Bu Dewi tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas pemahamannya. Baiklah, bagaimana Bu Dewi? Apakah ada yang bertanya lagi atau ingin menambahkan seperti Pak Bayu? Iya, baik Bapak Ibu. Mungkin jika belum ada pertanyaan, Bapak sama Ibu bisa mengisi umpan balik dari pemaparan materi yang saya berikan tadi. Untuk linknya sudah saya sematkan di chat. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengisi umpan balik tersebut ya. Apabila sudah tidak ada tambahan atau penguatan, mungkin saya serahkan kembali kepada moderator untuk bisa ditutup acara pada hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk sesi fotonya ya Bu. Ya, ya, sesi selfie ya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tadi pemaparan yang telah dilaksanakan oleh Bu Dewi Ratna Intan. Ya, Bapak dan Ibu, karena Bu Dewi sudah memaparkan materi pada pagi hari ini, yaitu pemahaman tentang budaya positif. Semoga kita semua yang menjadi seorang guru ya, kita sebagai pendidik, kita harus peka atas kebutuhan dasar dari peserta didik kita, sehingga anak-anak bisa kita karakter anak kita bisa bangun dari dini. Gitu ya Bu Dewi? Iya, jadi, betul. Begitu saja. Apabila ada salah kata saya sebagai moderator, saya mohon maaf, tapi setelah ini ada sesi foto, jadi saya mohon untuk Bapak dan Ibu meng-on-kan kameranya agar kita bisa berselfie ria. Monggo Bapak dan Ibu untuk on kameranya agar kita bisa Baik, saya foto ya. Ya. Semangat. 1, 2, 3. Literasi ya. Ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup Gimet pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat untuk diri kita sendiri dan orang yang berada di sekitar kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sebagai moderator meminta maaf kembali apabila saya ada salah. Dan terima kasih Bu Dewi Ratna yang telah memberikan materi yang dengan baik dan pemahaman budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu Ana, Bu Daimatul, teman-teman. Sama-sama. Tetap semangat. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin, amin, amin. Saya tutup Bapak acara Ibu, terima kasih banyak. Oke. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bunda. Terima kasih, Bun. Sampai ketemu lagi, Bu Dai dan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, Bu Dewi. Alhamdulillah.